Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-22 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Puji Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini dikatakan Tuhan, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, akan menikmati berkat-berkatnya. Dari firman Tuhan ini kita menyadari bahwa nama Yesus adalah nama yang ajaib, nama yang memberikan kemuliaan bagi Allah Bapa dan berkat bagi umat manusia. Adakah nama lain yang lebih ajaib selain nama Tuhan Yesus, saudaraku? Ada 3 bukti keajaiban dari nama Tuhan Yesus ini. Yang pertama, nama yang memberikan keselamatan. Amin, saudaraku. Nama ini juga terambil di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin, saudaraku. Lewat kebenaran firman Tuhan ini yang terambil di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, bahwa dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Dan kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah, yaitu nama Yesus, itu yang memberikan jaminan keselamatan dalam kehidupan setiap manusia. Hanya melalui Yesus manusia mendapat pengampunan dosa dan diperdamaikan dengan Allah. Amin, saudaraku. Ini akan tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 43 berbunyi, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Perhatikan, tentang Dialah semua nabi bersaksi. Perhatikan, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Amin, saudaraku, oleh karena namanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai nasihat, mari kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Kita lebih setia, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Dia. Bab hanya nama Yesus yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 berbunyi, tapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apakah saudara dan saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau saudara percaya, puji dan tinggikan nama Yesus yang ajaib itu, yang memberikan kuasa kepada kita. Amin, saudaraku. Yang kedua, nama yang menjawab permintaan kita. Tentunya setiap orang mempunyai pengharapan, mempunyai masalah yang berbagai-bagai persoalan dihadapinya. Di sini yang kedua adalah nama yang menjawab setiap permintaan kita. Terambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyinya ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Ayat 14, jika kamu minta sesuatu kepadaku, aku akan melakukan. Inilah janji Tuhan yang sungguh luar biasa. Setiap saudara dan saya pasti mempunyai pergumulan. Oleh karena itu, memohon Tuhan memberikan solusi yang tepat, menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi hari-hari ini. Tidak ada persoalan yang kita hadapi hari-hari ini yang tidak didengar oleh Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia sanggup memberikan solusi yang tepat, jalan keluar yang tepat dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Dalam nama Yesus ada berkat yang melimpah, ada pertolongan, ada jalan keluar dan kemenangan. Amin, saudaraku. Yang terambil di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Ayat 7 demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan dapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin, saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi, ini Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 ini. Apapun pergumulan saudara, persoalan saudaraku, Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi Tuhan mengingatkan kita, jangan putus asa dalam menyikapi setiap persoalan dan pergumulan kita. Sepanjang kita tekun untuk berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan dalam kehidupan kita. Bagi mereka yang sakit, Tuhan akan berikan kesembuhan. Bagi mereka yang menghadapi jalan buntu, Tuhan akan bukakan jalan. Oleh karena itu, saudaraku, jangan putus asa, tetap semangat, tetap cinta Tuhan. Amin, saudaraku. Yang ketiga, hanya nama yang sanggup mengusir setan. Nama yang sanggup, yaitu nama Tuhan Yesus. Di dalam Markus pasal 16 ayat 17 berbunyi, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang sanggup mengalahkan kuasa si setan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini dikatakan dengan tegas sekali, Tuhan mengatakan hanya nama Yesus
yang sanggup mengusir segala kekuatan-kekuatan iblis itu. Oleh karena itu, jangan mencari pertolongan kuasa-kuasa gelap. Tetap carilah kuasa nama Yesus. Puji dan tinggikan nama Yesus. Dia yang layak diagungkan. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 berbunyi, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Perhatikan saudaraku, dikatakan Tuhan Yesus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Oleh karena itu, kita nggak perlu khawatir lagi. Sebut nama Yesus yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan kita. Pagi hari ini, tetap berdoalah bagi siapa saja yang mau didoakan. Melakukan firman mulai hari ini, buatlah rencana kerja untuk memasukkan namanya. Amin. Bapa, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu ini. Biarlah setiap saudaraku yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit dan berikan kesembuhan. Mereka yang hari ini butuh solusi jalan keluar yang terbaik, kiranya Tuhan, Engkau menguatkan anak-Mu yang menghadapi berbagai pergumulan. Hiburkan mereka dan biarlah mereka tetap bersukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, baik jemaat-Mu yang hidup dalam kekurangan. Tuhan, cukupi hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.